Nah, kami di sini ini salah satu perbanyakan benih padi dan palawija. Yang palawijanya salah satunya ada di kedelai. Jadi kami juga perbanyakan palawija, kedelai, jagung, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu. Ini kedelai paritas Osoya, yang mana ini hasil kerjasama daripada PT Otsuka. Kami ingin tahu bagaimana sih Pak tahapan utama dalam produksi benih yang berkualitas itu. Lalu dalam produksinya itu sumber benih yang digunakan itu berasal dari mana Bapak? Ya. Pertama-tama kita untuk perbanyakan benih itu yang kita siapkan pertama itu benihnya dulu. Kita siapkan benih, kita pastikan benih sumbernya dari mana, kelasnya apa. Nah, sumber benihnya yang kita dapatkan itu dari BSIP Balitkabi. Terus kiat-kiatnya untuk memperbanyakan benih itu pertama itu tadi kita pertama siapkan dulu benih, yang kedua lahan. Setelah ada dua ini dipastikan ada letaknya di mana, baru kita mengajukan permohonan sertifikasi dia sebagai benih untuk didaftarkan di BPSB. Nah, setelah kita daftarkan, baru kita mengadakan pengolahan tanah. Kita mengadakan pengolahan tanah. Terus pengolahan tanah ini yang mana kita ada dua tahap. Pertama kita baja, terus kita rotari. Setelah itu baru kita mengadakan tanaman. Apa kita tanam? Yang mana tanam ini kita tanam langsung. Jadi kita tugal setiap lubang isinya dua biji tanaman dengan jarak tanam 40-20. Terus kebutuhan benih untuk 1 hektar 40 sampai 50 kilo per hektarnya. Lalu dalam proses penanaman ini kan pasti akan ada banyak faktor Pak yang mempengaruhi dari mana kualitas benih ini tadi. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan faktor-faktor apa saja yang di lahan yang mungkin bisa mempengaruhi dari kualitas benih itu sendiri Bapak? Ya, ini pertama faktor alam, faktor iklim. Terutama kita ditanam di musim hujan. Jadi musim hujan itu sangat riskan sekali atau sangat beresiko untuk memproduksi benih palawija terutama kedelai di musim penghujan. Jadi trik-trik kita harus tahu kira-kira puncak dari musim hujan atau mulainya kapan musim hujan. Terus sudah itu nanti kapan pada saat di pasca panen. Terutama di pasca panen itu harus kita segera ditangani. Itu triknya. Baik, lalu setelah benih-benih itu tadi dipanen, pasti ada proses yang namanya sortasi atau seleksi ya Bapak? Ya. Nah, ini bagaimana metode yang digunakan untuk menyeleksi benih-benih unggul tersebut? Bagaimana kriterianya sebagaimana lah? Seperti ya. Nah, kami di sini untuk sortasi, untuk memproduksi benih yang berkualitas, kami ada menggunakan mesin yang namanya grading. Di situ kami untuk menyeleksi biji mana yang tidak layak, mana yang bagus, itu kami ada punya nama alat namanya grading. Di situ nanti ada namanya screen untuk menseragamkan biji, ada untuk menseragamkan berat biji, baru nanti kami juga diseleksi lagi dengan manual. Kalau diperlukan. Lalu untuk benih di sini yang diproduksi itu jenisnya apakah? Apa Pak? Apakah itu benih penjenis, dasar, atau benih pokok atau sebar Pak? Itu sama saja. Jadi mulai dari benih dasar sampai benih sebar ini prosesnya sama. Prosesnya sama. Ya, tapi tidak ada bedanya. Lalu setelah beberapa benih ini dipanen, pasti ada penanganan soal pasca panennya itu Bapak untuk penyimpanan benihnya. Nah, teknologi apa yang Bapak gunakan untuk menyimpan benih-benih ini Bapak? Menyimpan di gudang yang kalau dia itu BD benih dasar, itu kami mengadakan di tempat cold storage.
ada di cold storage, tapi kalau dia di BR, benih sebar, benih pokok, kami menyimpan di gudang yang sudah standar penyimpanan. Lalu untuk teknik produksi benih itu, apakah di UPT ini ada semacam rencana atau inovasi baru Pak yang sedang dikembangkan? Nah, karena kami bukan peneliti, kami kan sini menyediakan, misi kami kan hanya menyediakan benih untuk petani. Jadi kami perbanyakkan. Jadi bukan untuk membuat paritas-paritas atau inovasi-inovasi benih. Lalu untuk selanjutnya proses sertifikasi nih Bapak. Buat apa saja standar kualitas yang harus dipenuhi dalam produksi benih itu sendiri Bapak? Untuk kualitasnya gini, kami kan kualitas benih itu kan mulai dari di lapangan, mulai dari benih sumbernya. Jadi kalau sumbernya bagus, ini akan menghasilkan benih yang bagus. Setelah dia itu, kami di lapangan selalu mengadakan seleksi yang namanya rocking. Jadi kita selalu memisahkan mana yang penyimpanan langsung kita ambil. Jadi seleksi di lapangan itu harus 0% gitu, untuk menjaga kualitas daripada benih. Lalu soal sertifikasi nih Bapak, untuk proses sertifikasinya itu seperti apa Bapak? Lalu untuk mengajukan terkait sertifikasi ini itu pada lembaga mana Bapak? Ke siapa? Untuk sertifikasi kami selalu bekerja sama dengan BBSB karena dia sebagai pengawas benih. Pengawas benih yang kami ini produksi. Jadi mulai dari letak pertanaman, lokasinya, sumber benihnya, sudah itu nanti diperiksa pada vegetatifnya, berbunganya juga diperiksa, habis itu diperiksa pada menjelang masa panen. Sudah itu di pasca panennya juga di lantai jemur juga diawasi, alatnya digunakan juga diawasi, sampai cuaca pun waktu panen, waktu pasca panen harus tertera. Dari faktor alam itu sendiri kan jadi kendala juga. Nah dari sini sendiri itu bagaimana mengatasinya Bapak untuk mengurangi kerugian dari akibat faktor alam itu Bapak? Untuk faktor alam itu sebetulnya bisa kita siasati. Kita siasati pertama untuk kedelai, untuk palawija, terutama kedelai itu tanamnya harus lebih awal. Jadi hujan 1, 2, ketiga kali harus kita sudah tanam. Yang kita harus diwaspadai lagi waktu di pasca panen. Tapi di pasca panen kami tidak khawatir karena kami punya lantai jemur yang punya atap. Iya. Bisa dijelasin ke Bapak untuk inovasi sih kayak cara untuk menjaga kesehatan tanamannya dari penyakit sama hamanya kedelai ini bagaimana Pak? Nah, itu ini kan tanaman itu kan tidak bisa berbicara. Kalau orang kan bisa bicara. Jadi harus kita amati setiap hari. Kita harus amati setiap hari. Kalau ada gejala-gejala dia kena penyakit, penyakitnya ini kan karat daun. Nah, kita harus waspadai kena karat daun. Tapi kalau untuk hama ini kita gampang, ada ulat langsung kita kendalikan. Kita semprot dengan insek. Penyemburan berangkasan ini sampai kadar air 17%. Jadi kalau sudah 17% kita rontok dengan namanya soybean tracer. Namanya soybean tracer. Kita rontok dengan soybean tracer, nanti berubah biji kan. Bisa nanti batang ya, bisa nanti bijinya keluar. Udah rontokan, nanti kita baru penyemburan biji. Penyemburan biji harus di bawah 12% kadar air. Kalau 11,2 berapa, tapi tidak boleh melebihi 12.
12,1 gak lulus nanti. Nah, juga udah kadar air 12 baru kita masukkan ke grading. Proses grading, sortasi. Gunanya sortasi itu untuk memisahkan berat biji, besar biji. Pertama besar biji dulu. Besar biji kita seragamkan dulu, habis itu nanti berat biji kita seragamkan. Baru nanti kita katakan dan bisa diletak kita packing, baru kita ajukan ke BPSP untuk diambil contoh benih untuk diuji. Nanti ada air, ada daya tumbuh, ada kotoran benih atau kotoran biji lain. Kalau udah memenuhi standar benih, nanti keluar namanya bentuk label. Prosesnya seperti itu di pasca panen. Untuk pemasarannya sendiri, bagaimana proses distribusinya benihnya itu ke tangan petaninya, Bapak? Jadi kalau benih dasar itu tidak boleh dipasarkan, tidak boleh dipasarkan di petani langsung, tapi harus di penangkar, minimal di penangkar yang memproduksi benih dasar. Berarti untuk faktor yang mempengaruhi harga benihnya itu biasanya apa? Faktor yang mempengaruhi benih itu ini peminat. Jadi apa yang diminat sama petani. Perbanyakan benih itu harus tahu pasar dulu. Pasarnya ini kira-kira gimana? Apa sih Bapak kayak strateginya untuk bisa bersaing di pasaran? Untuk kedelai ini, untuk pemasaran kita boleh katakan sangat berat ya, karena kita selalu impor. Kedelai dari luar itu lebih diminati daripada kedelai lokal kita. Dari perusahaan ini sendiri itu apakah juga memberikan pelatihan atau pendampingan pada petani? Kalau untuk pelatihan itu ada ininya sendiri, baladiklatnya sendiri kita. Kita kalau untuk pelatihan pertanian itu ada namanya